الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جده وأهزم الأحزاب وحده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan siang yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa judul khutbah pada siang hari ini yakni bahaya lisan dan tangan. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering digunakan dan sering kita gunakan bisa membawa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain, bukankah aku telah jadikan untuknya lahu ainain wa lisanan wa syafatain, dan telah aku berikan mereka lidah wa syafatain, dan bibir-bibir mereka untuk mereka ucapkan. Maka sayokjanyalah kita sebagai seorang mukmin menggunakan lisan dan tangan kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak bentengin kedua anggota itu, maka akibatnya bisa fatal, bisa membahayakan orang lain, dan bisa menjerumuskan kita di kehidupan kita selanjutnya di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sangat kecil bentuknya, tetapi lidah kita ini bisa menyakiti saudara kita lebih tajamnya daripada pedang. Maka orang-orang yang tersakiti dengan ucapan ini, maka kesembuhannya tidak bisa kita ukur sebagaimana terlukanya anggota tubuh dengan pisau maupun sebilah pedang. Tetapi hati yang sudah terluka karena ucapan seseorang bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bertahun sekalipun, karena rasa sakit itu masih terasa. Ucapan itu sangatlah pedas, sumpah serapah diucapkannya. Maka orang-orang yang menggunakan ini pada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ucapan ini sering kita gunakan dengan kalimat-kalimat bohong, kalimat-kalimat dusta. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, iyyakum wal kadhib, hendaklah dirimu takut dengan kebohongan, dusta itu. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan yang kamu ucapkan itu kepada saudaramu menuntunmu kepada kehinaan, kepada kedustaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, maka kehinaan itu akan membawamu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang sekarang lebih mudah mengucapkan tanpa berfikir terlebih dahulu, lebih mudah menyakiti orang lain, membohongi orang lain, bahkan menipu satu dengan yang lain, padahal perkataannya itu mengantarkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ucapan itu kita gunakan dengan ghibah, membicarakan keburukan yang tidak semestinya terhadap saudaranya di belakangnya, maka perasaan itu sangatlah menghinakan. Sebagaimana Allah ibaratkan seperti memakan daging saudaramu dengan keadaan mentah.
apakah kau tega? Pastilah kita tidak akan menelannya, karena itu adalah saudara kita semuanya. Maka begitu bahayanya lidah itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, diapit dengan 2 gigi, lalu dilem dengan 2 bibir, supaya orang yang memiliki lidah itu mengucapkannya dengan hati-hati, sehingga tidak mudah menyakiti saudaranya dengan yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muslimu man salimal muslim min yadihi min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu hendaklah bisa memberikan aman terhadap saudaranya yang lain dari lisannya, bahkan kepada tangannya. Maka menurut para ulama, kenapa didahulukan lidah? Karena lidah jangkauannya lebih luas daripada tangan. Mungkin kalau anggota tangan ini melukai sesuatu yang ada di sekitarnya, tetapi lidah yang kita ucapkan ini bisa melukai semua, bahkan jangkauan yang jauh sekalipun di penghujung dunia kita bisa ucapkan kepada mereka. Maka bahayanya orang-orang yang tidak menjaga lidah itu. Dalam sebuah riwayat, ada orang-orang yang dirobek mulutnya sampai ke belakang tengkuknya ini. Digambarkan oleh sebuah riwayat itu, dirobeknya lagi. Pemandangan-pemandangan seperti ini ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, itu tamsilan apa?" Itu adalah tamsilan orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Dia memberikan berita, dan berita itu adalah berita yang dusta, dan orang-orang mengiyakan berita itu sampai hari kiamat. Maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dirobek dari depan mulutnya sampai ke belakang lehernya, sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang tidak mau dan tidak menjaga lidahnya dari kedustaan dan berkata-berkata buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada anggota yang Allah berikan kepada kita, yaitu tangan. Tangan ini bisa memiliki arti sebuah kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan itu, maka haraplah untuk berhati-hati. Ataupun memang tangannya ini digunakan untuk tidak semestinya, tangan digunakan untuk memukul, maka kalau itu memang benar adanya orang-orang yang memukul tanpa ada hak kepada orang lain, kepada saudaranya, maka nanti di hari kiamat orang yang kamu pukul itu akan menuntut kepada Allah bahwa dulu di dunia saya dipukul ya Allah tanpa ada hak, maka hari ini aku minta balasan. Maka kita akan dibalas, dipukul oleh saudara kita. Apalagi tangan itu kita gunakan untuk menjatuhkan, untuk membunuh, bahkan sekalipun merendahkan orang lain. Kalau memang tangan itu kita gunakan untuk membunuh, maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang tangannya itu digunakan untuk membunuh saudaranya mukmin, maka fajazauhu jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan jatuh atau dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka dan mengutuk, melaknat kepadanya. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah siapkan siksa yang sangat pedih. Ini bagi orang-orang yang tidak menggunakan tangannya dengan baik. Ada orang yang mudah membunuh orang lain, maka nanti di hari kiamat orang-orang yang dibunuh itu di padang mahsyar, dalam sebuah riwayat itu akan menarik tangan orang yang membunuh. Didatangkan, ditarik tangan kita karena kita dulu di dunia pernah membunuh. Ditarik tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah orang yang membunuhku dulu di dunia. Hari ini boleh kita tutupi misteri, sulit mengungkapkan pembunuhan. Dengan secangkir kopi orang bisa meninggal. Dengan pesan singkat orang itu bisa meninggal, karena dengan membayar orang lain, orang itu bisa terbunuh. Maka hati-hatilah saudaraku, kalau itu adalah orang-orang yang beriman kita bunuh, maka nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka, dan kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perumpamaan orang-orang yang membunuh
Satu, wa may yaqtul nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Maka ada sebuah perumpamaan dalam Al-Quran, orang-orang yang membunuh jiwa tanpa ada haknya, wa fasadan fil ard, dan tanpa ada dia mengganggu, bikin kerusakan di atas muka bumi ini, faka'annahu qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Ini menurut para ulama, kedahsyatan nyawa seseorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya ini, hadirin. Maka kalau ada saudara kita, mungkin dia bersalah, mungkin jangan terburu-buru kita menghakiminya. Bahkan orang jahat sekarang langsung memvonisnya, kita sikat nyawanya, lalu kita buang jasadnya biar tidak membekas. Ingatlah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pengadilan Allah akan sejelas-jelasnya siapa yang membunuh dan siapa yang terbunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari tema yang singkat ini, bahaya lisan, bahaya tangan, haruslah kita gunakan dengan yang baik. Wa man da'a wa man ahsanu min qawlan min Allah. Dan barang siapa yang ingin ucapannya mulia, baik, dia mendekati Allah Subhanahu wa taala, melainkan perkataan-perkataan yang berdakwah, mengajak orang lain, itu adalah perkataan yang baik. Mengingatkan orang lain, pastinya sebagai seorang muslim, mengajak dan menuntun kepada mereka ke jalan-jalan yang benar, ini lebih mulia perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk perbuatan yang baik, supaya tangan nanti ketika di hari kiamat yang bersaksi ketika mulut kita terkunci, tangan kita berbicara, maka tangan itu akan memberikan kesaksian yang baik-baik untuk kita yang memilikinya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita, dari ucapan yang kita ucapkan, dari perbuatan tangan yang kita sudah gunakan, mudah-mudahan memberatkan timbangan amal kita yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.